sesi pertanyaan. Sesi pertama pertanyaan gantian. Jadi pertama saya menanyakan ke grup A, kemudian pindah ke grup B, C, D, E, kemudian sampai 4 kali. Jadi sesi pertama ini 4 kali gantian. Itu sesi pertama. Mulai. Saya suruh tinggal ulang. Mulai situ. Oh kita. Sudah kan. Muna keadaan. Keadaan. Ngirim huruf abjad. Aduh. Udah dasar huruf A. Maka langsung di AGB dong. Lu AG. Lawan. Sebelum kita mulai, kita membaca suratul Fatihah agar semoga dengan harapan lomba pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat barokah bagi kita semua. Ala hadirin salatin sholihah wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Salam mereka. Maaf tertak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan utusan Allah yang paling mulia dan makhluk Tuhan yang termulia di muka bumi ini. Pertanyaan: siapakah, pertanyaan untuk kita, siapakah sahabat Nabi yang menggantikan Rasulullah di rumahnya saat beliau hijrah ke Madinah? Berenang. Jo. Ali bin Thalib. Ali bin Abi Thalib. Pak. Ali bin Abi Thalib. Sayang sekali jawabannya betul. Tepuk tangan berikan. Sekarang pertanyaan untuk grup B. Paling hakim. Kita nih golongan telepon nih, Faisal, buat hebat ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sekaligus menjadi menantu Rasulullah. Pertanyaan: berapa lamakah Rasulullah berdakwah di kota Madinah? Grup B. Pertanyaan untuk grup B. Berapa lama Rasulullah berdakwah di kota Madinah? Tuh. 2. Tadi hitung maka disebut. Tuh. 2. Sampai Rema minta jawab nilai 0. Tuh. 2. Karena 0 gitu. 4. 5.
Benih lemparan benih. Ketika tidak jawab nol. Deki lemparan sesi kedua. Cemburu tak senyum tak. Apa? Aja. Pertanyaan berikutnya untuk grup C. Cristiano Ronaldo merupakan pemain yang sangat hebat dan luar biasa. Dia pernah menjadi pemain di Manchester United, kemudian pindah ke Real Madrid, dan pindah ke Juventus. Pertanyaan: siapakah nama asli Abu Jahal? Nandong rasa lah tak tahu jawab huruf. Apa lagi dia? Tak, hitung sampai 5. Tung. Cici, Tiga. Luru, Tiga. Telu, Empat. Terus. Apa? Terus. 5, bukan 0. Tak usah bus, apa tuh bus? 0. Kapan bagusnya? Amr bin Hisam. Yang boleh jadi bagus. 0. Dito Aku aja minta ngefilmik. Dito namanya. Oh. Nah, aku cuman emoji nangis, stiker nangis. Badut tak. Tolong ayo saja kasih. Indonesia terdiri dari 33 provinsi. Kemudian sekarang menjadi 27 provinsi. Di antara provinsi yang ada di Indonesia adalah Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, NTT, NTB, Sulawesi Tengah. Pertanyaan: mukjizat terbesar Rasulullah SAW adalah grup D. Tuh. Kebiasaan grup B ini tak ini pertanyaan. Oh, rah. Bulat. Sekali lagi tak hirang pada pertanyaan. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Yakin? Yakin ayo Pak? Pak ngambil saja jawab. Yakin? Kunci jawab boleh. Coba boleh. Al-Quran. Jawabannya Al-Quran. Sayang sekali. Nilai 100 untuk grup D. Aku dulu apa sih? Bila boleh saya kira boleh sampai. Masih. Cek kapi beda takut tahun nih mana? Pertanyaan untuk grup A, B, C, D, E. Pertanyaan untuk grup E, perhatikan dan dengarkan dengan seksama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Lionel Messi merupakan pemain Barcelona. Kita saya tanya Budi Sofyan. Para Lionel Messi korang kita bokong menabang tahu paling cermat murid abang tahu Ustaz. Lionel Messi merupakan pemain Barcelona. Pertanyaan, ketika Nabi sakit, Nabi meminta untuk dirawat di rumah salah satu istri Nabi yang bernama Aisyah. Aisyah 100 untuk grup E. Pertanyaan pertama, grup A mendapat 100, grup B mendapat stiker apa nih? Nangis, mulai. Grup C ngecil. Grup D 100, grup E 100. Tepuk tangan untuk yang kecil. Pertanyaan kedua, ini masih sesi apa yang mana? Gantian, bukan lempar, bukan. Pertanyaan untuk grup A, perhatikan baik-baik. Saya tidak akan mengulangi pertanyaan untuk yang kedua. Pada tahun pertama Hijriah, Nabi ikut membangun masjid di Madinah. Pada tahun pertama Hijriah. Pertanyaan untuk grup A, di antara nama-nama berikut ini adalah orang yang pertama kali menerima Islam, kecuali A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Khadijah binti Khuwailid, D. Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab 100 untuk grup A. Berikutnya pertanyaan untuk grup B. Dengarkan baik-baik untuk grup B. Tak apa boleh Jumat dulu. Boleh benar. Kerek. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab merupakan orang yang sangat membenci Nabi. Berbalik sangat drastis 180 derajat. Umar bin Khattab sangat menjadi orang yang sangat mencintai Nabi ketika masuk Islam. Barokahnya doa Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil amarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu umat. Dan ini diijabah oleh Allah dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Pertanyaan untuk grup D. Rasulullah mengirimkan surat kepada para petinggi negara tetangga dan mengajak mereka meluk agama Islam. Di bawah ini adalah beberapa di antara mereka yang menerima surat tersebut dengan hangat, kecuali A. Raja Heraklius, B. Raja Muqawqis, C. Raja Najasyi, D. Raja Kisra. D. Raja Kisra. 100 untuk grup B. Grup pertanyaan untuk grup C. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah utusan Allah kepada sekalian manusia yang membawa agama Islam, dan beliau berbangsa Arab suku Quraisy dan keturunan Bani Adnan. Pertanyaan,
senyerengi. Sayyidah Khadijah memilih Rasulullah berdagang bersama Maisarah adalah karena adanya salah satu dari sifat Kecil bisa jauh. berikut ini. Apakah sifat itu? B. Jujur dan amanah. Ulangi, jelas. Jujur dan amanah. 100 untuk grup C. Pertanyaan untuk grup A, B, C, D. Ayah Nabi adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ibu beliau adalah Aminah bin Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Ayah Nabi meninggal dunia ketika Nabi masih dalam kandungan. Umur ayah beliau 18 tahun dan dimakamkan di Madinah. Tidak meninggalkan harta sedikit pun untuk Nabi. Pertanyaan: pada tahun berapakah Nabi dan para sahabat hijrah ke kota Yasrib? Grup D. D. 13. 13 hijriah. 100 untuk grup D. Iin, tepuk tangan untuk Iin. Pertanyaan berikutnya grup E. Ada letak. Ada ngeret. Lalu. Yang mendidik Nabi sesudah ibunya wafat ialah kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Beliau sangat cinta kepada Nabi, melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Ketika Nabi berumur 8 tahun, kakek beliau wafat setelah mengasuh Nabi selama 2 tahun. Pertanyaan: siapakah yang menyampaikan gagasan kepada Rasulullah SAW agar menggali parit pada saat perang Khandaq? Siapa yang menggagas adanya penggalian parit saat perang Khandaq? Grup E. Grup D. Fahmi Lutfi. Golongan penonton. Enten jadi ada enten gue tidak mau. Centang tak kok koran. Centang tak kok karen normal. Jadi Nabi boleh kesukaan nyebut ABC, boleh sebut, minta sebut gitu. Lema kon, Q 0 untuk huruf E. Jawabannya Salman Al Farisi. Kami bacakan nilai sementara pada pertanyaan kedua sesi pertama. Grup A mendapat nilai 200, grup B 100, grup C 100, D 200, E 100. Tepuk tangan untuk grup E. Ini sedikit bergerak. Stiker mular. Pertanyaan grup A, masih sesi pertama. Pertanyaan gantian. Pada tahun
9 Hijriah terjadi perang Tabuk. Pada tahun itu Madinah mengalami masa sulit. Musim kemarau panjang mengakibatkan banyak orang jatuh miskin dan kas negara pun menipis. Karena itu Rasulullah SAW meminta para sahabat yang kaya raya untuk membantu menyiapkan pasukan. Siapakah sahabat yang paling banyak memberikan? Teman syutingan deh, ya. Syutingan drone. Enggak. 1, 2. Usman bin Affan. 100 untuk grup A, Utsman bin Affan. Betul sekali. Jawaban betul, Utsman bin Affan. Sahabat. Ini Tuan Guru. Kurang itu walaupun bertanya separuh dari hartanya. Jadi kita harta apa? Obeng gigi ini gibah. Beda dengan Abu Bakar Siddiq, Nabi Sidina Abu Bakar. Ini kan sesuai aja hartanya ini kan diberikan kepada umat Islam berhingga kanjeng Nabi. Sampai di kanjeng Nabi ini kan. Ini kan malaikat kan. Sampai di kanjeng Nabi ini kan. Dan saya untuk keluarga sampean cuma Abu Bakar. Kenapa dia Abu Bakar? Allah wa Rasul, tokoh Allah Ta'ala dan Rasulullah. Jika saya mencukupi kita sekeluarga, jika dari apa dari kita bukan sedikit yang dinami berbeda. Nilainya. Pertanyaan berikutnya untuk grup B. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau mempersiapkan sebuah pasukan untuk menyerang wilayah Romawi di Uhud. Beliau menunjuk Usama bin Zaid sebagai panglima perang saat itu. Dan pada saat itu usia Usama belum genap melewati titik-titik tahun. Grup B 17 tahun, sayang sekali jawabannya. Betul 100 untuk grup B. Pertanyaan untuk grup C. Terak dulu. Ketika Nabi masih kecil mengembalakan kambing orang-orang Mekah, beliau berlayar ke Syam bersama kawannya pada umur 9 atau 13 tahun. Beliau dilihat oleh seorang pendeta bernama Buhairo yang mengetahui tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Drone ngapil boleh. Pertanyaan. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar Siddiq terjadi banyak kabilah Arab yang keluar dari agama Islam. Di antara pimpinan orang murtad yang dikenal dalam sejarah adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Kenapa Musailamah mendapat sebutan Al-Kadzdzab? Grup 2 aja celo. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, suka berbohong. Karena dia suka menuduh Nabi. Jawabannya salah, yang benar karena dia mengaku Nabi. 0 untuk grup C. Pertanyaan berikutnya grup ABCD. Ini punya grup dia senang apa kali ini? D. Rapati. Engkau kemarin ya.
Nabi pergi ke Syam kedua kalinya ketika berumur 25 tahun dengan membawa dagangan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah perempuan yang mempunyai kekayaan dan kemuliaan akhlak. Ikut bersama Nabi pelayan yang bernama Maisarah. Maisarah kelaki ini penduduk. Pertanyaan grup D. Apa D? D. Perhatikan baik-baik. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, sahabat Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk berunding dan membaiat seseorang menjadi pemimpin mereka. Namun kemudian hal tersebut tidak berlanjut karena dicegah oleh para sahabat dari Quraisy. Siapakah nama sahabat yang ditunjuk sebagai pemimpin dari golongan Ansar tersebut? Karena Dong untuk grup B, tepuk tangan untuk grup B. Tepuk tangan nih. Grup D, nak grup B. Grup B ya. Grup B gitu. Larang dah. Belajar larang. Berpindah ke grup E. Pertanyaan grup E, perhatikan. Lihat, ini kakak semua lihat. Siapakah nama kakek Nabi yang juga menjadi kakek Sayyidina Utsman bin Affan? Grup E. Di grup E. Siapa nama kakek Nabi yang juga menjadi kakek Sayyidina Utsman bin Affan? Berarti satu kakek, satu keturunan. Grup E. Grup E. 3, 4, 5. Jom untuk grup itu, tangan untuk grup E. Tepuk tangan, so. Kami bacakan nilai sementara atas grup A ini paling banyak hebat. Jangan dulu, dulu. Anton taras nito ni kekir-kekir. Grup A mendapat nilai 300, B 200, C 100 plus stiker mular. Saya juga menanggung. Diam dan menangis. C 100, D 200, E 100. Tepuk tangan untuk grup E. Berpindah pada sesi kedua, sesi lempar. Jadi ketika grup A tidak bisa menjawab, dilempar ke grup B. Nanti saya potong dengan nilai. Nanti apa oleh nilai 0 tadi? Iya Pak, dulu. Pelan sini Kak. Nilai ini Kak, sahabat bapak jumlah nah. Pas saya atas ini Kak hapus nilai saya. Kan telur ratus, tulis bapak telur ratus. Kita atas tak apa? Sahabat tes atas ibu bapak. Ibu bapak tulisan A nih Kak. Telur ratus ya kita. Ini karya yang nambah ibu bapak. Arman tak jawab. Telur ratus lagi itu. Cepat sampai ke borat tan. Bukan ada iya. Sombong banget. Lantak kok terborot. Beri nyanyian berada. Tak syuting apa nyanyian. Bisa beri nyanyian. Bisa deh. Jadi begitu. Maling kau nanya dengar.
Ngeber boleh. Syuting ngeber boleh. Ada ansur dan naik. Pertanyaan lemparan. Kami awali dari grup A. Perhatikan baik-baik. Pertanyaan. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, beberapa sahabat diangkat sebagai Khulafaur Rasyidin. Apa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin? Cung-cung. Grup B. Karena pindah grup ini, hilang boleh bertanya. Nah, kenapa atau apa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin? Mereka yang menggantikan Nabi, membimbing umat Islam menegakkan hukum-hukum. 50 untuk grup B. Jadi jika hasil dari lemparan, jawaban hasil dari lemparan itu separuh, tidak sampai 100. Biasa kadang ketok 5, tapi yang gula apa murah hati gila abri seket. Ini berarti tak. Sekarang pertanyaan untuk grup B. Meskipun kan aslinya pertanyaan untuk grup A, makanya untuk grup B. Ketika Nabi sakit, Nabi meminta untuk dirawat di rumah salah satu istri Nabi yang bernama Aisyah. 100 untuk grup B. Aisyah. Menagih hasil dari jawaban sendiri atau pertanyaan memang untuk grup B 100. Grup B kenapa? Banyak. Betul yang ketat. Pertanyaan untuk grup C. Kenapa sahabat Utsman bin Affan mendapat gelar Dzun-Nurain? Beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW. 100 untuk grup C. Ini mana ini salah buat tidak ada banyak ya, ada banyak grup A. Grup C lah, grup C mendapat nilai 100. Sekarang grup D, pertanyaan untuk grup D. Berikut ini merupakan terobosan. Terobosannya artinya hasil pemikiran yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam kekhalifahannya, kecuali A. Penetapan kalender hijriah, pembukaan keuangan negara, C. Pengumpulan naskah Al-Quran, D. Perluasan jaringan organisasi Nabawi. Dengar. 1. Ingat. 2. 3. Bisa tahu nih kan ya ke bawah. 5.
Yes. Taning bit-bit. Lempar ke grup E. Apa? Pengumpulan naskah Al-Quran 50 untuk grup E. Tak satu kita pandang jadi. Tak sakit. Tapi sebenarnya masing-masing dari mereka itu terbuat terobosan-terobosan. Menabi kalender kas negara ini kan hasil pemikiran Sidina Umar. Mohon pengumpulan naskah Al-Quran ya kan hasil terobosan Sidina Umar. 64. Malilagkar. Pertanyaan grup E. Di tahun ke-7 Hijriah Rasulullah SAW menikah dengan Bibi yang akhirnya menjadi istri terakhir Nabi SAW. Maimunah 100 untuk grup E. Punya halo grup E. Tahu nih nggak pakai salad? Menyalin grup B juga tadi sini. Hasil sementara grup A 300, grup B Telok seket. Mak dia banyak. 350, 350, grup C 200, D 200, E 250. Tepuk tangan untuk grup D. Kembali ke grup A. Masih season kedua, season lemparan. Sebelum diutus menjadi rasul, Nabi Muhammad SAW melihat penyimpangan pada kaumnya sehingga memutuskan untuk menyendiri dan beribadah di Gua Hira. Pada saat itu agama Islam belum lahir. Lantas dengan agama apakah Rasulullah beribadah kepada Allah? Agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim. Agama tak. 100 untuk grup A. Main tadi. Amagaman Nabi Ibrahim. Agama tak. Pertanyaan untuk grup B. Ketika Rasulullah tengah mengalami kesedihan mendalam karena ditinggal oleh orang yang dikasihi, Allah memberikan hiburan berupa perjalanan, berupa rekreasi, perjalanan yang istimewa. Apakah itu? Isra Mi'raj. 100 untuk grup B. Isra Mi'raj. Eka terjadi 6 bulan recep kuri dengan kuri. Pertanyaan untuk grup C. Siapakah nama sahabat yang rumahnya menjadi tempat tinggal sementara Rasulullah saat beliau tiba di Madinah? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Yakin? Satu. Dua. Tiga. 4. 5. Lempar ke grup D. Kosong. Kosong. Lempar ke zona bagaimana? Yang lagi kan beda grupnya. Pekun jawab. Ini apa pertanyaan? Siapa nama sahabat yang rumahnya menjadi tempat tinggal sementara Nabi saat Nabi tiba di Madinah? Umar bin Khattab. Salah. Lempar E. Saya jangan nunggu nih. Lempar E. Tahan. Ya. Oh iya. Nabi kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa? Pertama tiba ke Madinah, rumah yang ditinggali sementara oleh Nabi adalah rumah sahabat yang bernama Sa'on itu. Tuh. 2. Tak masalah. Ini kan nomor 9, ini kan nomor 6. 4.
On. A. Him. Urut huruf A. Kosong. Satu. Dua. Zain bin Sabit. Bacanya saja Jesse. Wis. Bacanya Jesse. Masol. Satu. Dua. Ayub Al-Anhari. Al-Anhari. Kenapa tak? Ini Al-Anhari. Sari. Al-Anhari. Hari. Al-Anhari. Oh, tidak. Apa aja dah? Pakai nama. Satu. Mama dari kau. Si. Nengen. Santai nih. Santai aja. So mama ada 2 orang nyaman pada Faisal Bengkalan di Faisal Semenep. Saya tanya kiku lah Faisal Semenep aja wa Faisal Bengkalan. Faisal Al Bangkalani. Padahal pertanyaan Faisal Al Semenepi. Paham maksudnya? Ayub Al-Sahari. Pertanyaan untuk saya dulu. Pertanyaan untuk Ridho. Tidak ada yang benar jawabannya. Jawaban yang benar adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Al-Anhari. Anhari artinya naik. Al-Ansari kenapa dinamakan Al-Ansari? Karena beliau termasuk sahabat Ansor. Ansor itu artinya orang penduduk asli Madinah. Dinamakan Ansor artinya ridana, Nasoro artinya menolong Nabi. Nabi kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ke Madinah ini kan menolong Nabi. Ansori. Nabi saya sahabat dari Mekah ke Madinah yang mana muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah. Cuman sekian pertanyaan untuk grup C. Pada tahun keempat Hijriah, Rasulullah memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk mempelajari bahasa Yahudi. Siapakah beliau? Pada tahun 4 Hijriah, Rasulullah memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk mempelajari bahasa Yahudi. Anak punya kecepatan juga, karena udah yang terbentur. Muka aku lerocak pada tahun ke-4 Hijriah era Isusu Hulu Rasulullah TLI Teata memerintahkan salah seorang sahabatnya, ini kan kelas memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk mempelajari bahasa Yahudi. Siapakah beliau? Dua, tiga, 4, 5, 4. Lempar ke grup D. Dua, tiga. Kamera. Vitong dat, Vitong. Dua. Lempar ke grup E.
langsung gitu. Tahu sana. Abu Yadi. Di yang disuruh untuk mempelajari bahasa Yahudi, saya. Tahu sampai. Apa tak jauh? Tung. Jawabannya Lo. Hardulan. Fa. 4, 5. 5. jawaban yang betul Zaid bin Sabit. Boleh tadi. Boleh. Kenapa gitu sih? Berarti nanti D. Pertanyaan itu D. Pertanyaan untuk grup D berbagi berarti. Pada tahun berapakah Nabi dan para sahabat hijrah ke kota Yathrib? Anil mar'i. 13 Hijriah 100 untuk grup D. La gabe anil mar'i. Grup E, pertanyaan untuk grup E. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq meninggal dalam usia 63 tahun. 100 untuk grup E. Kami bacakan. Kami bacakan nilai sementara. Grup A mendapat nilai 400, B 450, C 200, D 300, E 350. Tepuk tangan untuk grup D. Grup C. Tepuk tangan grup C. Mendapat nilai 200. Sekarang sesi terakhir, sesi rebutan. Rebutan itu bulat akan menanyakan 5 pertanyaan. Lumayan, mungkin bisa nambah di kursi ini. 100. Mereka betul sampean kenging nilai peset 150. Menabi betul. Menabi jawaban betul. Nyucung, ngacung. Mungkin nyucung dan ya. Mengacungkan jari telunjuk. Saya paling cepat nyucung. Andika langsung jawab. Menabi betul 150. Menabi salah. Orang isi. Saya ulangi. Menabi jawaban betul mendapat nilai 150. Jika jawaban salah dikurangi 50. Paham Ji? Bisa dimengerti? Jadi bermakin dengarkan dengan seksama kau kuat pas jawab. Tidak keburu jawab. Jadi Samik. tahu saya kesana. Pokok jika tak kenging nyucung sebelum pertanyaan sudah selesai. Baru ketika boleh selesai menanyakan kenging. Jadi tak gitu menabi nyucung boleh kita alasari tanya pas sampai langsung sini kita saya. Malah menabi membangun kita dikurangi nilai. Dikurangi 1.
Bisa tak sekarang dua pos tak. Puta. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Siapakah raja yang menerima agama Islam dengan baik hati menerima orang-orang Islam pada saat mengungsi ke negaranya? Grup D. Ditambah 150 untuk grup D. Oleh itu seperti saya katakan, berapakah jumlah orang yang masuk Islam pada saat perjanjian Aqabah kedua? A. 150 untuk grup A. Oke, 5 soal. Oke, 2. Ayo semangat grup C, semangat. Semangat, tiga lomba biasa baru menang berkala atau berkala kita. Semangat. Tepuk semangat. Selama berapa lamakah Rasulullah berdakwah di Madinah? 150 untuk grup A. Berarti emang Ki bagian jika saya ngapal lagi nunggu disebutkannya emang Ki. Ini ada grup A loh, kan? Kayak gini kenapa kan? Kuku betok secek. Tadi siapa lagi tadi? Iya bang internet sosok 2 secek. Siapa lagi lah? Siapa lagi? Siapa lagi terputak? Grup botak-botak aja. Botak. Setelah perjanjian damai atau sulhul Hudaybiyah terjadilah masa-masa tidak ada peperangan yang terjadi antara pasukan Quraisy dan pasukan Muslimin. Di tahun-tahun tersebut ada 3 panglima pasukan Quraisy yang masuk Islam. Berikut ini yang tidak termasuk dari tokoh tersebut adalah A. Khalid bin Walid, B. Utsman bin Affan, C. Ikrimah bin Abu Jahal, D. Amr bin As. Aku. Boleh. EP. Tadi dibeli. Jawab. Hitung tat. Tung. 2. 4. 5. Gagal. Dikurangi 19. Second. Tindakan apa auto bertanya. Tinggal satu lagi dah. Satu. Semangat, ayo semangat. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Kalau penentuan, dapat penentuan. Pada bulan apakah puasa Ramadan pertama kali diwajibkan kepada Kita lestari. Hari ini adalah hari kasih sayang. Bani Valentine Day. Yaumul Marhamah. Pada Yaumul Marhamah. Hari ini Ka'bah dipakaikan penutup. Hari ini Allah memuliakan orang Quraisy. Sabda Nabi di atas diucapkan pada peristiwa apa? C. 150 itu grup C.
Tepuk tangan untuk grup C. Semangat, semangat. Berapa lagi? Oke. Itu depan pertanyaan ini. Hah? Bonus terakhir bonus. Promo. Pernyataan di bawah terkait dengan hubungan kekerabatan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah yang benar adalah A. Rasulullah adalah paman Sayyidina Ali. B. Ali adalah ganti pertanyaan. Di tahun ke-8 Hijriah, tepatnya setelah pembaiatan, Nabi mengirim beberapa detasmen untuk merobohkan berhala-berhala milik beberapa kabilah. Salah satunya yaitu berhala Ulang boleh tat. Oke ya? Congok video. Bisa 150 lebih. Pada peristiwa Hadisah Tahkim, warga Syam memilih TTC untuk menjadi juru bicara Muawiyah dan warga Irak memilih TTC untuk menjadi juru bicara Ali bin Abi Thalib. Apa? Satu. Tiga. 4. 5. Jawaban salah dikurangi. Grup D dikurangi 50. Ganti pertanyaan. Bonus sekali lu foto bina kan. Kok zaman tadi main bangkrut bonus. Masuk-masukan dah iya. Berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang Abu Bakar As-Siddiq kecuali A. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafa. B. Beliau adalah mukmin pertama dari golongan laki-laki. C. Beliau adalah mertua Rasulullah. D. Beliau adalah menantu Rasulullah. B. Saya langsung aja jawab. Yang dijawab. Tunjuk. Baru dia sekarang boleh tunjuk. Oh grup C sama jawab. Berapakah perbandingan jumlah pasukan antara kaum muslimin dan orang kafir pada saat perang Khandaq? Gimana? B. E. 150 untuk grup E. Selamat menunaikan ibadah. Pertanyaan bonus Ustaz. Ini tarik. Boleh tarik. Kami bacakan nilai akhir. Jadi nilai grup A mendapat nilai 750, grup B 600, C 350, D 400, E 450. Tepuk tangan untuk grup A 750.
langsung dapat. Jadi juara pertama dalam lomba cerdas cermat dimenangkan oleh grup A dan juara kedua dimenangkan oleh grup B. Tepuk tangan untuk Muna. Menang demo. Kegunjik. Dari kami apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.